tetap kontrol diri. Ya, sabar. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Ya, sini. Gimana? Ayo. Pak Menteri, ini masyarakatmu. Ya, kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah, gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Oke. Saya barusan nonton berita, gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Enggak. Jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual Betul. ke industri. Betul. Ada Saya lagi dengar. harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Oke. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengencer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000 supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya. Udah, Bapak. Ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kebijakan Pemerintah tolong. goblok. Saat ini kebijakan pemerintah emang pada tolol, menterinya pada tolol emang. Rata-rata nyusahin rakyat, tuh lihat aja nih rakyat. Ngantri, udah ngantri panjang, dapetnya cuma satu. Tuh macet, gara-gara ngantri di pangkalan. Rakyat lo tuh banyak, 275 juta, goblok. Kalau nggak ada pengecernya susah lah beli di pangkalan semua, tolol banget no. Menteri pada tolol. Bego ngatur pada orang mah jangan yang eceran, yang pengecer yang dipotong. Ada juga yang tengahnya tuh dari pangkalan atau agen yang harus dilihat penyalurannya bener apa enggak. Kalau pengecer mah cuma 2.000 perak. Di sini juga cuma beda 2.000 perak, tapi kita ngantrinya nggak kira-kira. Udah lama nggak dapet juga. Emang kebijakan goblok, pemerintah goblok emang.
tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal, demikian. Hari ini Pak Prabowo sudah menginstruksikan kepada Menteri SDM untuk pengecer gas LPG 3 kg masyarakat bisa berjualan kembali. Ini keputusan yang tepat ya. Tinggal Pak Bahlil menyelesaikan tugasnya, membuat regulasi yang benar, SOP-nya yang jelas. Kalau masyarakat yang berjualan LPG 3 kg warung-warung mau dijadikan sub pangkalan, tolong segera syaratnya seperti apa, buat yang jelas ya. Jangan ada lagi bayar-bayar Pak Bahlil kalau mau jadi sub pangkalan ya. Tolong dibuat yang seefisien mungkin, seefektif mungkin agar masyarakat ini bisa berbahagia ya, bisa berbelanja dengan mudah untuk ngurus kebutuhannya. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier ya, supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini yaitu kelangkaan gas melon 3 kg yang terjadi di berbagai daerah telah menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat. Harga gas bersubsidi yang biasanya terjangkau melonjak drastis, bahkan di beberapa tempat mencapai 2 kali lipat dari harga normal pemirsa. Warga yang kesulitan mendapatkan gas harus antri berjam-jam, sementara pasokan di warung-warung kian menipis. Situasi ini memicu protes keras, bahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendapat kemarahan langsung dari warga yang kecewa dan meminta solusi nyata dari pemerintah pemirsa. Di tengah memanasnya situasi ini, Presiden Prabowo Subianto turun dengan memastikan atau memberikan instruksi tegas agar distribusi gas bersubsidi tidak dipersulit. Pemerintah pun bergerak cepat memastikan pasokan gas kembali tersedia di berbagai daerah. Langkah ini memberikan harapan bagi masyarakat, tetapi masih menyisakan pertanyaan besar. Apakah kebijakan ini hanya solusi jangka pendek atau akan ada perbaikan sistematis dalam distribusi dan pengawasan gas bersubsidi? Kedepan masyarakat berharap pemerintah lebih sigap dalam mengantisipasi kelangkaan barang kebutuhan pokok seperti gas melon 3 kg agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Rakyat butuh kepastian dan tindakan nyata, bukan hanya janji dan solusi sesaat. Oke pemirsa, sekian kesimpulan pada video kali ini. Semoga kelangkaan gas bisa teratasi dan bisa normal kembali pemirsa. Kasihan masyarakat kecil kita susah cari gas melon 3 kg. Oke, jangan lupa subscribe and like. Terima kasih dan sampai jumpa.